Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas tema ini, yakni menyikapi kenaikan harga BBM dari sisi akidah maupun syariah. Kalau sikap kita salah, ya, maka kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala dari sikap kita yang salah itu. Dan kebanyakan su'ul khotimah itu dikarenakan sikap yang tidak benar. Kata Ibnu Rajab, min dasisatin batinah. Jadi urusan-urusan batin, bukan di perilaku. Pikiran yang salah, hati yang kotor, itu yang banyak menjadikan orang terjatuh ke dalam mati yang buruk. Na'udzubillah. Nah, kita bersihkanlah unsur-unsur pikiran, pemahaman yang gak beres itu. Insya Allah kita membahas beberapa poin ini walaupun mengalir saja. Pertama tentang misi Islam, terus bagaimana menyikapi kenaikan harga dari sisi akidah maupun syariah, sedikit pengelolaan sumber daya alam milik umum, ya, kemudian terakhir penjajahan gaya baru. Karena ini semua terikat, terkait, ya, terpaut dengan apa yang kita bahas ini. Pertama, misi Islam itu sendiri ya tercermin sebetulnya dari apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadis, ya, umirtu an uqatilan nas ila akhiril hadis. Juga dalam dialog, ya, diskusi antara Rib'i bin Amir radhiyallahu an, utusannya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu an, panglima perang Qadisiyah saat itu, dengan Jenderal Persia Rustum. Ya, dalam dialog yang cukup panjang, ya, salah satu pertanyaan Rustum kepada Rib'i itu adalah maja abikum. Apa yang membuat engkau datang? Misi apa yang engkau bawa? Maka Rib'i menjawab, Allahu ibta'asana. Allah mengirim kami. Maksudnya menyuruh kami ini. Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Untuk kami ini mengeluarkan atau membebaskan siapa yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki, dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan kepada Allah Ta'ala. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Dari sempitnya kehidupan di dunia menjadi lapangnya hidup di dunia. Jadi Islam ini membuat hidup jadi lapang, insya Allah begitu. Wa min jauril adyan ila adlil Islam. Dari kesewenang-wenangan aturan-aturan agama-agama yang lain, ila adlil Islam, menuju keadilan Islam. Sehingga seorang muslim mestinya begitu. Dia tidak akan diam melihat sesuatu yang akan menjadikan umat manusia ini hidup dalam kesempitan. Kesempitan dalam artian bukan semata-mata karena harga melambung, bukan semata-mata karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi termasuk kesempitan, yakni ketika orang itu terpenuhi kebutuhannya tapi hidupnya dalam kondisi penuh tekanan. Yang kata WHO, 1 miliar manusia itu dalam kondisi kena tekanan jiwa, gangguan kejiwaan. Karena apa? Misi ini yang tidak diemban. Kalau dulu yang mengemban misi ini adalah negara, ya, Rib'i ini utusan negara, utusan dari panglima kaum muslimin, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, dan saat ini adalah utusan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, membawa misi ini yang membahagiakan, jadi rahmat bagi seluruh manusia. Ini ceritanya cukup panjang, ini diskusinya bisa dibaca sendiri di kitabnya Imam At-Tabari, ya, di tarikh beliau juz 3 halaman sebetulnya 519 sampai panjang. Nah, diskusi ini ada di halaman 520. Terus kaitannya dengan apa yang kita bahas apa? Yang kita bahas ini kan kita ini dalam banyak hal itu merasa kadang sempit, ya, manusia. Apalagi ketika harga naik, penghasilan tidak naik.
Walaupun kata Pak Wapres kita ini harga sebetulnya tidak naik, cuma disesuaikan. Tetapi masalahnya penghasilan masyarakat tidak disesuaikan. Ini problem di situ. Kalau harga disesuaikan, penghasilan disesuaikan, ya kemungkinan tidak terlalu masalah. Ini tidak begitu. Dan kita bisa lihat bahwasanya yang menolak ini banyak. Walaupun tidak sebanyak dulu waktu zaman sebelum rezim ini itu kan banyak sekali yang nolak. Ini di berita Demokrat dan PKS tolak BBM naik. Ya. PDIP dan PAN dukung pemerintah. Cuma Puan sendiri itu meminta pemerintah jangan membuat rakyat semakin susah. Sehingga memang ya nanti dipertanyakan sikap fraksinya seperti apa. Tapi ketika di demo orang dia katakan nanti disampaikan pemerintah supaya tidak membuat rakyat susah. Sebelumnya ya tanggal 13 Juli 2022 masih di tahun ini itu kata Presiden beliau menjamin tidak ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun. Jadi menjamin begitu. Tapi ternyata diumumkan ya naik jadi lumayan besar kenaikannya. Kalau dulu naik 200, 300 atau 500 ribut demonya itu. Sekarang banyak juga cuma tidak dimuat oleh stasiun-stasiun televisi, tapi kita bisa dapati banyak ya dari Facebook atau streaming masing-masing ya. Yang jadi lebih membuat muncul tanda tanya itu adalah bahwasanya ini terjadi pada saat harga minyak dunia itu turun. Yang warga Amerika sendiri itu ya harga bensinnya turun, kita malah naik. Ya, padahal sudah menjamin tidak akan ada kenaikan. Karena itu nggak heran kalau ini Pak Khalil Nafis ini kalau tidak salah ketua MUI itu mengatakan kalau tidak bisa menepati tidak usah janji-janji. Ini juga problem tersendiri ya di dalam masyarakat kita ini. Terus situasi ekonomi saat ini juga tidak baik-baik saja sebetulnya. Ini menurut data BPS bulan Maret 2022 itu ada 26,16 juta orang Indonesia berstatus miskin. Ya. Ini data resmi BPS. Kemudian BLT BBM ya, walaupun BLT-nya itu ya untuk menambali dampak dari kenaikan harga itu mungkin ya sangat masih kurang dibandingkan efek naiknya harga. Di sini yang awalnya untuk ya kue itu harga 1.500 jadi 3.000 sudah. Yang diberi itu 20,65 juta. Jadi ada sekitar 5 jutaan yang terkategori miskin nggak akan dapat BLT itu. Dan standar kemiskinannya itu walaupun sudah dinaikkan ini adalah ya masih 505.469 rupiah per kapita per bulan. Jadi garis kemiskinan begitu. Kalau punya penghasilan 506.000 itu sudah tidak miskin ya per bulan, per kapita ya, per orang. Artinya kalau dengan 2 anak dan 1 istri ya tinggal dikalikan 4 ya 2 jutaan lah. Ya lumayan sih kalau hidup di sini masih lumayan, tapi kalau di kota agak berat. Apalagi kalau harga-harga naik nih. PDAM sudah naik duluan. Listrik mungkin menyusul. Yang lain-lain sebelum ini naik sudah naik. Minyak goreng sudah dari sejak yang langka itu sampai sekarang nggak turun-turun. Ini kita bisa saksikan memang
Sampai ada itu tukang jualan kue itu mengeluh sekali dia. Nggak ada kerjaan lain, kalau ini nggak dikerjakan ya nggak ada penghasilan. Tapi kalau dikerjakan nggak cocok, mau dinaikkan harganya siapa yang beli? Jadi ini mestinya ke masyarakat dilihat lah itu. Banyak yang ngeluh sebetulnya, banyak yang ngeluh. Nah dalam kondisi seperti ini, Bismillah, ada sikap-sikap yang memang perlu diluruskan. Jadi sebagian orang mungkin nggak pernah merasakan kesulitan ekonomi, dia katakan ya sudah ini takdir, takdir Allah. Menolak kebijakan ini dianggap tidak ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Akidahnya tidak benar. Ada seperti itu pemahaman ya, sebagian tulisan yang berseliweran itu. Ini sudah takdir Allah begitu. Yang kedua, Allah yang memberi rizki, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Moderator tadi. Ya, mau mahal atau murah itu bukan urusan kita, Allah juga yang ngasih rizki. Kemudian kalau memprotes kebijakan pemerintah itu kan sifat khawarij. Jadi jelek memprotes itu. Sekedar menyampaikan pendapat itu dianggap nggak bagus. Kemudian yang berikutnya, protes pun kan nggak berguna. Mana ada protes yang kemudian berhasil? Nggak ada. Sehingga dari sini lengkap sebetulnya umat itu menerima hal ini ya dengan diam, rela, pasrah, ikhlas, ya, bahkan senang hati. Terus bagaimana ini? Sikap ini perlu kita kasih catatan, walaupun ya yang menyampaikan itu mengutip perkataan kalangan tabi'in, orang-orang soleh, termasuk orang yang dianggap gila juga dikutip. Ya, misalnya ini Salamah bin Dinar, tabi'in, ya, wafat 140 Hijriah. Dia ditanya, ya Aba Hazim, kunyah beliau ini Abu Hazim Al-A'raj, amatara qad ghala si'ru, tidakkah kau lihat harga itu sudah melambung tinggi? Maka beliau menjawab, ya, wa ma yughimmukum min dzalik, kalau melambung tinggi itu apa yang membuat engkau sedih? Innal ladzi yarzuquna fir rukhsi, sesungguhnya yang memberi rizki kita saat harga itu murah, huwa alladzi yarzuquna fil ghala, dia pula yang akan memberi rizki kepada kita saat harga tinggi. Mau murah atau tinggi tidak masalah, Allah itu maha kaya. Yang ngasih rizki itu cukup aja. Ini kata Salamah bin Dinar, ya, seorang tabi'in. Bisa dilihat di dalam tarikh Dimask. Kemudian ini ada juga perkataan dari Bahlul. Namanya Bahlul, dikenal dengan Al-Majnun, si gila Bahlul. Ini sampai dikutip juga. Walaupun ini gila tapi masuk dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin. Orang gila tapi bijaksana. Ya, karena gila begitulah. Ya, kalau sekarang mungkin gila tapi ini wali. Kata beliau ketika ada yang mengatakan harga itu naik, beliau katakan ma ubali walau habbatun bidinarin. Aku nggak peduli walaupun satu biji gandum itu harganya 1 dinar. Nggak peduli aku. Inna lillahi alaina an na'budahu kama amarona. Sesungguhnya hak Allah atas kita itu adalah kita menyembahnya sebagaimana dia perintahkan. Wa alaihi ayyarzuqana kama wa'adana, dan kewajiban Allah yang memberi rizki kepada kita sebagaimana janjinya Allah Ta'ala itu. Ini di kitabnya Imam Az-Zahabi ada ungkapan itu. Nah, dengan ungkapan ini baik dari Salamah bin Dinar rahimahullah maupun Bahlul yang moga Allah juga merahmati beliau ini, itu dijadikan alasan ya untuk kemudian ya sudahlah, nggak peduli mau dinaikkan seapapun. Ya,
kemudian mencap jelek ya yang menyampaikan keberatan, menyampaikan pendapat dianggap nggak ngerti agama, nggak ngerti tauhid dan sebagainya. Padahal di sisi lain Bahlul ini ya, Bahlul ya, kadang kita nyebut namanya ini kok kayak kurang enak gitu. Bahlul ini beliau begini, beliau ini menasihati juga Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ini hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau katakan ketika dimintai nasihat oleh Khalifah itu, yakfika kitabullah falzimhu, kata Bahlul. Jadi mestinya ini juga dipakai, kalau perkataan Bahlul ini dipakai, Bahlul menasihati Khalifah itu mestinya juga dipakai. Kata Bahlul, cukuplah bagi engkau kitabullah, wahai Harun ar-Rasyid, kepala negara. Untuk ngatur negara itu loh, cukup kitabullah. Tentunya dengan sunnah Rasul ya masuklah. Falzimhu, pegang erat-erat itu kitabullah. Jadi harusnya begitu, tidak diambil sebagian perkataan Bahlul tapi nasihatnya tidak disampaikan. Nah, sikap ini perlu kita kasih catatan. Pertama, bahwasanya ridho terhadap ketetapan atau takdir Allah itu memang wajib. Harga mau naik seapapun, kita ada rezeki banyak atau sedikit, kita ini dituntut untuk ridho. Dituntut juga untuk tidak kemudian pusing untuk urusan itu. Dari sisi akidah betul itu. Apa yang disampaikan oleh Abu Hazim tadi ya, Salamah bin Dinar maupun Bahlul itu secara i'tiqadi mestinya memang begitu. Urusan rizki, urusan ketetapan Allah Ta'ala, kita mesti ridho. Namun di sisi lain Allah itu melarang kita ridho terhadap kezaliman. Jadi ketika ada kezaliman yang kemudian menyebabkan rakyat itu susah, masalah itu terjadi itu sebagai Allah sudah mengizinkan itu, kita ridho terhadap ketentuan Allah, tapi kita diminta untuk tidak ridho terhadap kebijakan yang zalim. Ini harus dipisahkan di situ. Kemudian yang kedua, tentang rezeki itu kita juga dituntut untuk yakin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi kecuali ya Allah yang nanggung rizkinya itu. Itu di satu sisi begitu, tapi orang itu juga dituntut bekerja. Ketika ada problem dituntut untuk berpikir, ini syar'i atau enggak, terus bagaimana solusinya, itu juga dituntut. Sehingga ketika kita melihat misalnya ini ada problem apa, mestinya mikir itu, di mana ini letaknya, letak problemnya ini. Bukan semata-mata Allah memberi rezeki terus semua selesai. Tidak begitu. Jadi sisi akidah begitu, ini yang kedua ini syariatnya begitu. Kemudian ridho terhadap takdir itu juga mesti dibarengi dengan pertama pengetahuan, ilmu tentang syariat. Dan yang kedua juga ada sikap ridho terhadap perintah Allah Ta'ala. Termasuk perintah ketika ada sesuatu yang menyalahi syariat, diperintahkan untuk mengoreksi, memberikan nasihat, atau paling tidak menjelaskan kepada umat agar tidak ridho terhadap sebuah kezaliman, agar mereka selamat. Karena Allah katakan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, dalam surah Hud. Janganlah kalian itu condong kepada orang-orang zalim, yang dengan kecondongan kalian itu kalian akan disentuh oleh api neraka. Jadi menjelaskan kepada umat ya, itu targetnya ya supaya umat itu ketika ada sesuatu yang zalim mereka tidak ridho sehingga mereka bisa selamat. Sebagaimana juga kata Sa'id bin Al-Musayyib ya, seorang tabi'in, beliau katakan kalau kalian melihat kezaliman ya, janganlah kalian itu
melihat kezaliman kecuali dengan pengingkaran di dalam hati, supaya tidak sia-sia amal kalian. Jadi kita ridho dari sisi apapun yang menimpa kita, itu sudah ketetapan Allah ya. Tapi ketika itu adalah kezaliman, kita tidak boleh ridho. Ridho terhadap kezaliman itu celaka kita. Kemudian ada hukum-hukum syariat terkait dengan kepemilikan dan penetapan harga. Jadi kalau kita bicara akidah tadi, bicara kerelaan terhadap ketetapan Allah, Allah itu juga menetapkan hukum-hukum kepemilikan dan juga hukum tentang penetapan harga. Nah, menyikapi kenaikan harga ini perlu kita lihat ya, problemnya itu di mana, sebabnya ini. Jadi kalau kita lihat harga itu naik itu kan bisa faktor alam, faktor alami, walaupun faktor alami ini bisa juga disebabkan ada maksiat-maksiat yang tidak terkait langsung dengan ekonomi. Jadi banyak maksiat bisa Allah kurangi ya, rezeki itu. Bisa juga bahkan Allah tambah. Terserah Allah ya. Nah, kalau sebab alami atau dosa-dosa individual itu dan kita ndak ikut-ikutan ternyata terkena juga, maka musibah atau kenaikan harga dengan sebab ini, sikap yang pas ya memang bersabar. Sabar menghadapi musibah. Sikapnya Salamah bin Dinar atau Bahlul itu cocok. Ya, apapun yang menimpa kita itu cocok begini. Pasif, cukup pasif. Sambil mencari solusi. Oh, ini introspeksi juga, ini jangan-jangan banyak maksiat ini. Selesaikan. Kemudian yang kedua, sebab naiknya harga ini kan ada hukum-hukum syariat tentang ihtikar, penimbunan, ada ghoban, ada penipuan harga, ada tadlis, ada monopoli dan sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam mafia ini. Kalau sebabnya mafia, kemudian sikapnya kayak Salamah bin Dinar maupun sikapnya Bahlul itu yang dikedepankan, senang itu mafianya. Senang. Mestinya kalau ada mafia itu ya diberantas. Disokong negara itu untuk memberantas mafia itu. Mestinya begitu, didorong. Jangan dibiarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu beliau terjun turun ke pasar, ada seonggok makanan, beliau cek sendiri di dalamnya itu. Ini kok basah, di luarnya kering. Maka beliau beri nasihat kepada pedagang tersebut. Jadi ada hukum-hukum seperti itu. Tidak kemudian ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan pasar itu tidak dibahas. Kita rela-rela aja, rela-rela aja memang sebagai ketentuan Allah, tetapi ketika itu kezaliman, kita tidak boleh rela terhadap kezaliman. Nah, yang lebih parah itu kalau sistem itu yang bermasalah. Jadi bukan hanya oknum mafia, tapi sudah sistemnya yang rusak. Maka caranya tidak boleh sekedar diam, tapi harus sabar juga, tapi sabar dalam melakukan ketaatan, berupaya, berjuang agar sistemnya bisa diperbaiki. Seperti ini mestinya sikap itu. Dipilah sebabnya apa.